Semuanya, saya Ria Mustikasari, mahasiswi pendidikan kimia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan senyawa koordinasi dalam kehidupan. Tapi sebelum kita lebih jauh ke berbagai macam kegunaan senyawa koordinasi, kita harus tahu terlebih dahulu yang dimaksud dengan senyawa koordinasi. Jadi, yang dimaksud dengan senyawa koordinasi yaitu merupakan senyawa yang mengandung satu atau lebih ion kompleks dengan sejumlah kecil molekul atau ion di sekitar atom atau ion logam pusat. Nah, setiap makhluk hidup itu memerlukan yang namanya senyawa koordinasi. Jadi dapat kita artikan bahwa senyawa koordinasi ini senyawa yang berperan penting juga dalam kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan nih, mulai dari bahan pencucian, pewarna, misalkan kayak tinta, cat, bahkan ke dunia medis seperti obat-obatan. Nah, kehidupan kita ini tak akan mungkin dapat berlangsung tanpa adanya senyawa koordinasi. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai makhluk hidup perlu yang namanya memahami setiap kegunaan dari senyawa koordinasi ini, terutama dalam bidang medisnya. Gitu. Oke, langsung saja ya ke macam-macam pemanfaatan atau kegunaan dari senyawa koordinasi. Nah, yang pertama, senyawa koordinasi dalam bidang fotografi. Nah, pada fotografi konvensional ini kan digunakan film. Nah, film ini mengandung senyawa perak. Nah, biasanya berupa butiran-butiran atau kristal AGBR yang ukurannya itu kecil. Terus si AGBR ini yang berukuran kecil disuspensikan dalam gelatin. Nah, berkas cahaya yang mengenal film akan mengaktifkan AGBR yang ada sehingga sebagian dari AGBR yang aktif akan terurai. Nah, akan terurai dan akan membentuk persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, persamaan reaksinya ini dua AGBR dalam fase solid kemudian menjadi di sini ada katalis sebagai cahaya, kemudian menjadi 2 Ag dalam fase solid dan plus Br2 dalam fase gas. Nah, untuk lebih jelasnya persamaan reaksinya ini seperti di samping ini ya. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya ini, si film ini dicelupkan dalam larutan developer. Larutan developer ini mengandung hidroquinon atau C6H4OH 2 kali yang merupakan reduktor dengan kekuatan yang sedang. Nah, butiran-butiran Ag yang terbentuk pada reaksi di atas tadi, yang tadi itu dapat meningkatkan keaktifan AGBR yang aktif tersisa. Nah, AGBR aktif ini direduksi oleh hidroquinon dan menghasilkan lebih banyak butiran-butiran si Ag ini. Nah, untuk persamaan reaksinya ini bisa dilihat. Ada 2 AGBR plus C6H4OH menjadi 2 kali menjadi C6H4O 2 kali, kemudian plus 2 Ag plus 2 HBr. Nah, tahapan selanjutnya masih ada tahapannya lagi, yaitu tahapan fusing. Nah, pada tahap ini butiran-butiran AGBR yang tersisa dalam film dihilangkan. Nah, film ini dicelupkan dalam larutan natrium tiosulfat. Terus yang seringkali kita sebut dengan hypo ya. AGBR yang tersisa bereaksi dengan ion tiosulfat atau S2O3 2- membentuk ion kompleks di tiosulfato argentat 1 yang larut dalam air. Nah, untuk reaksinya ini seperti gambar bawah ini. Nah, itu baru satu ya senyawa koordinasi dalam pemanfaatan dalam bidang fotografi. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada senyawa koordinasi dalam zat pewarna atau zat warna. Nah, senyawa-senyawa koordinasi atau senyawa kompleks yang banyak digunakan dalam bidang pewarna juga itu memiliki warna tertentu. Nah, oleh karena itu senyawa kompleks ini banyak yang digunakan sebagai zat pewarna. Nah, contohnya itu ada senyawa kompleks dari senyawa kompleks ini
banyak digunakan pada pembuatan tinta berwarna biru, pewarna biru pada celana jeans, terus dan sebagai zat warna biru pada beberapa cat. Nah, jadi senyawa kompleks dari tembaga ini biasanya berwarna biru yang digunakan untuk zat pewarna. Yang ketiga selanjutnya ada senyawa koordinasi untuk obat-obatan. Nah, senyawa koordinasi banyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu, seperti cisdiamina dikloroplatina 2 atau cisplatin atau cis-PTNH3 2 kali Cl2 digunakan untuk mengobati penyakit kanker buah pelir dan kanker hidung pelur. Terus selanjutnya juga ada cisplatin, dikenal juga sebagai platin atau cis-TDP dan lain-lain, masih banyak lagi contoh dari senyawa koordinasi dalam pemanfaatan bidang obat. Ada yang keempat itu senyawa koordinasi untuk magnetic resonance imaging atau biasa disebut dengan atau disingkat dengan MRI. Nah, magnetic resonance imaging MRI ini digunakan untuk diagnosis dalam bidang kedokteran, seperti untuk mengetahui adanya tumor pada otak manusia dan organ tubuh yang lainnya. Nah, dengan MRI ini dapat diidentifikasi bagian dari otak manusia yang terserang oleh tumor dan bagian yang tidak terserang itu. Jadi kita bisa mendeteksi bagian otak bagian mana yang misalkan yang terkena penyakit tumor atau yang tidaknya dengan menggunakan si MRI ini. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh dua bagian. Nah, karena dua bagian tersebut menghasilkan bayangan yang berbeda. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh dua bagian tersebut dapat dibuat lebih jelas perbedaannya dengan menambahkan ion-ion kompleks tertentu. Nah, ion kompleks dengan atom pusat Gd3 adalah yang paling baik digunakan. Nah, selanjutnya kelima ini ada senyawa koordinasi dalam bidang logam atau untuk pelapisan logam. Nah, salah satu tujuan dari pelapisan logam itu kan untuk mencegah terjadinya korosi atau pengkaratan pada logam ini. Nah, dalam proses pelapisan logam ini seringkali digunakan larutan yang mengandung ion kompleks dari logam yang akan dilapiskan. Nah, pada pelapisan logam, perak dan emas digunakan senyawa kompleks yang mengandung ion AgCN 2 kali min dan AuCN 2 min. Pelapisan emas ini menggunakan ion AuCN 2 min bukan dengan ion Au plus, karena menghasilkan lapisan tipis logam emas yang lebih halus, lebih seragam, lebih kuat melekat, dan kenampakan yang lebih menarik. Demikian juga hanya pada pelapisan perak. Nah, selama proses pelapisan perak berlangsung ini, perak diindahkan melalui reaksi reduksi sebagai berikut. Nah, reaksinya ini sebagai berikut tuliskan. BCN 2 kali min aqueous plus elektron menjadi Ag dalam fase solid plus 2 Cn min aqueous. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada senyawa koordinasi dan ekstraksi logam. Nah, ekstraksi logam misalnya yang emas dan perak dari mineralnya adalah dilakukan melalui pembentukan ion kompleksnya. Nah, ekstraksi emas dari bijinya tidak dilakukan dengan menggunakan asam karena berlangsung secara tidak spontan. Adapun reaksinya ini sebagai berikut. Nah, setelah reaksi ini, ekstraksi emas dan bijinya adalah dengan menggunakan ion cyanida karena prosesnya itu berlangsung secara spontan. Reaksinya sebagai berikut. Nah, ekstraksi perak dan mineral lain juga menggunakan ion cyanida. Perak murni diperoleh dari elektrolisis larutan ion AgCN2- dalam air. Nah, aplikasi atau penggunaan senyawa koordinasi selanjutnya yaitu penggunaan senyawa koordinasi dalam bidang farmasi. Nah, dalam artian dalam hal perobatan ya. Nah, salah satu contoh dari senyawa koordinasi dalam perobatan itu ada sintesis senyawa kompleks besi 2
dengan menggunakan ligan turunan 1,10 penantrolin atau PEN, itu seperti 4,7 dimetilpen biasa disingkat dengan DMP, terus ada 3,4,7,8 tetrametilpen atau biasa disingkat dengan TMP, terus ada 4,7 diphenylpen atau DIP. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, ligan yang digunakan sebagai kandidat senyawa obat pada obat terapi penyakit kanker dan tumor ini. Nah, selanjutnya juga aplikasi senyawa koordinasi dalam bidang kesehatan. Nah, misalkan untuk penghilang rasa nyeri tulang yang disebabkan oleh metastasis, kanker prostat, payudara, paru-paru, dan ginjal ke tulang, itu menggunakan senyawa kompleks rhenium 186 fosfonat, terus ada 186Re HEDP dan 186Re EDTMP. Nah, contoh yang lain itu ada EDTA dan BAL atau dimercaptopropanol, itu digunakan untuk penawar keracunan logam berat dengan menggunakan senyawa kompleks platina yang digunakan untuk anti kanker. Nah, selanjutnya dalam bidang penyembuhan. Nah, larutan elektrolit yang digunakan pada penyembuhan komersial amat rumit komposisinya, misalnya nih ada logam, tembaga, perak, dan emas. Umumnya itu disebutkan dari larutan dari larutan ion kompleks siano atau CN 4 kali 3 min. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.